Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami Abqari Education Channel. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi tutorial penggunaan aplikasi analisis butir soal yang diperlukan oleh guru mata pelajaran dalam menganalisis butir-butir soal yang telah dibuatnya. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada teman saya yang telah membuat aplikasi analisis butir soal yang diberi nama Anbuso. Terima kasih kepada Kang Ali Mursyid yang insya Allah dapat membantu para rekan-rekan guru dalam menganalisis butir soal bagi soal-soal yang telah dibuatnya. Nah, langsung saja kepada aplikasi ini. Pada aplikasi ini memuat beberapa menu, di antaranya ada menu input data dan nilai, kemudian hasil analisis soal, remedial, dan grafik. Nah, ini di depan ini sebagai thumbnail untuk mengisi input data ini. Pertama kali yang harus dilakukan bagi para guru dalam sebelum menganalisis soal, diantaranya harus mengisikan pertama kali data identitas umum. Nah, data identitas umum langsung diarahkan kepada satuan pendidikan, misalnya isi saja sesuai nama madrasah Bapak Ibu sekalian. Misalnya saya itu di MA. Nah, ini nama sekolah saya. Nah, kemudian isi mata pelajarnya, kebetulan saya mengampu bahasa Arab. Kelas atau program, kebetulan juga ngajar di kelas 10, programnya di semua program antara IPA dan IPS. Nama tesnya, karena berbarengan dengan penilaian akhir semester, saya isikan PAS. Nah, pokok subbahasan tergantung Bapak Ibu sekalian. Misalnya, pokok subbahasan yang diujikan, yang dibuat di soal itu, misalnya membuat tentang perkenalan. Pada bab pertama itu, perkenalan atau ta'aruf ya. Nama gurunya saya sendiri. NIP-nya isi aja, kalau tidak ada NIP, ini pakai PNS, kalau tidak ada NIP pakai saja UPTK atau NPK. Nah, ini NPK saya. Nah, semesternya ganjil misalkan hari ini. Tahun pelajaran tahun ini 2021-2022. Nah, tanggal tesnya kebetulan kemarin tanggal 20 Desember. Mohon maaf, kebetulan bukan 22 ya, 2 Desember. Nah, tanggal periksanya misalnya hari ini tanggal 3 Desember. Nah, ini nama kepala, kemudian isi tempat laporannya juga isi. Kalaupun dikosongkan juga ini validasi. Yang ini ya, jangan lupa di sini ada validasinya. Tadi kan sebelum diisi dengan identitas ini kan ini tertulis warna merah belum diisi, tapi kalau sudah diisi ini menjadi oke. Nah, kemudian jangan lupa ini saya sudah diisi. Misalnya saya delete dulu. Nah, kalau belum diisi skala penilaiannya itu akan terlihat seperti ini, belum diisi bertanda tulisan berhuruf merah. Nah, skala penilaiannya tergantung, karena kebanyakan itu berbobot dari 0 sampai 100, saya isikan saja 100. Artinya 100 ini yang akan menjadi nilai maksimal dalam skala penilaian. Nah, ini oke kan? Kemudian isi juga nilai KKM. Nah, kebetulan nilai KKM di kami itu kelas 10 itu 70. Mungkin di Bapak Ibu berbeda, itu silahkan. Nah, kemudian jumlah dan bobot soal, mau langsung ke sini ataupun mengklik ini juga bisa. Nah, ini langsung diarahkan ke sini. Tergantung Bapak Ibu
karena kebetulan saya membuat PAS ini berbentuk multiple choice semua, karena platform yang digunakan adalah dengan daring, salah satunya dengan media Google Form. Ya, dengan Google Form sejumlah 25 soal. Ya, sejumlah 25 soal, tergantung pula ini pun nanti kalau mau digunakan PTS, PAT dan sebagainya, mau 50 soal atau 45 soal PG, kemudian soal uraiannya 5 misalnya. Ya, tergantung Bapak Ibu sekalian di sekolahnya masing-masing. Kebetulan yang kita gunakan hari ini hanya PG saja. Dan itu pun hanya sedikit, 25 soal. Nah, jangan lupa diisi bobot soal PG. Bobot soal PG-nya diisi, bobotnya berapa? Bobot soal isian singkatnya berapa kalau diisi. Bobot soal PG-nya 25 atau 100% sajalah. 100% PG. Oh, tidak sama dengan 100 ya. Di 4. Oh, tidak sama juga. Berarti harus 100 ini. Oh, harus 100 ya, karena di sini tadi diisi 100 ya. Berarti harus ada pengalinya. Nah, di sini untuk mencapai 100 ini kan harus ada pengalinya, dan 25 kan kali 4 berarti ya akan menjadi 100. Nah, kemudian jangan lupa ini saya sudah tuliskan kunci jawaban, misalkan saya delete dulu dari mana ya kunci jawaban ibu-ibu bapak sekalian yang membuat soal itu. Kan sebelum membuat soal itu kan Bapak Ibu menuliskan dulu kisi-kisi penulisan soalnya, kemudian soalnya, dan kemudian kunci jawaban. Kebetulan kan soalnya sudah dibuatkan di Google Form, apalagi di Google Form itu sudah memuat, apalagi soalnya kalau sudah dikuiskan gitu kan bisa langsung ada kunci jawaban, bahkan nilainya berupa respon keluar. Namun tidak cukup itu pula, memang di Google Form itu ada analisisnya pula untuk soal. Tetapi mungkin kita belum terlalu maksimal untuk memaksimalkan analisis butir soalnya. Nah, kita coba kopikan ke sini saja. Nah, Bapak Ibu setelah menuliskan kunci jawaban, misalnya ini kunci jawaban. Nah, ini misalnya hasil respon siswa dari tiap rombel yang Bapak Ibu ampuh. Misalnya ini jawaban siswa, ini kunci jawabannya. Namun tidak bisa langsung kita kopikan seperti ini karena membutuhkan satu set saja. Jadi disalin sajalah di set 2 misalnya, ini kunci jawabannya. Tadi 25 soal berarti harus sesuai kunci jawabannya 25. Kita kopikan ke kunci jawaban. Nah, jangan lupa copy paste-nya dengan menggunakan paste values. Nah, ini oke, jangan lupa simpan. Nah, kemudian jangan lupa diisi kemampuan yang diukur untuk soal pilihan ganda. Jumlah soalnya 25, berarti harus terisi dari soal nomor 1 sampai 25. Ya, dari mana? Ini mengisikan kolom di pengisian untuk mengukur soal PG itu ya, Bapak Ibu kan pernah menuliskannya misalnya di kisi-kisi ini. Di indikator soalnya misalkan bab pertama itu, nah saya misalkan siswa mampu menentukan taksimul kalimah al-fi'lu dan sebagainya. Nah, sampai berapa indikator misalnya, letak-letak soalnya ada di nomor berapa saja ini, kemudian pembuat soalnya, kemudian level kognitifnya berapa. Nah, ini tinggal kopikan saja atau tinggal salin aja ke sini sampai nomor yang terakhir. Dan ke bawahnya ini karena kita PG semua, di sini nggak diisi. Kalau ada soal isian ini diisi oleh Bapak Ibu. Juga kalau ada esai juga ini sama juga diisi ke bawah. Dan kemudian sama ini
ke bawah diisi. Belum diisi, tidak perlu diisi, ini yang membedakannya. Artinya ini kalaupun digunakan essay berarti ini harus diisi ininya kolom pengisiannya. Nah, setelah itu apa yang harus Bapak Ibu lakukan setelah mengisi semua kelengkapan ini yang diperlukan? Nah, perlu saya garis bawahi lagi, jangan lupa jumlah soalnya berapa, kemudian bobotnya berapa. Nah, pengalinya berapa? Nah, ini yang akan nge-link nanti ke satu sama lain ke sini, ke data dan nilai, ke hasil analisis soal, ke remedial, bahkan ke grafik. Kita buktikan ya. Kita langsung masuk ke jawaban. Jawaban siapa? Jawaban siswa. Nah, ini karena sudah terisi, misalnya saya hapus dulu. Hapus. Nah, ini jawaban siswa. Misalnya kita mengambil data dari respon siswa yang telah mereka isi di Google Form. Nah, jangan lupa ini kan nilainya udah ada nih, walaupun ya nilainya seperti ini. Pertama kali kita kopikan dulu nama siswanya. Kalaupun Bapak Ibu sudah ada di absen, silahkan saja diinputkan saja di sini, di copy paste. Ini sesuai dengan nama 25 orang nih. Ini pembedanya beda kan ini. Ini sudah di set jadi 25 soal, kesini kan berwarna hitam setnya itu. Kemudian setelah itu ini respon jawaban siswanya kita kopikan. Nah, di sini kopikan. Nah, ini kan terisi semua. Nah, ini kenapa ada yang bolong-bolong? Ini berarti siswa nggak ngejawab, mungkin lupa, mungkin kelewat dan sebagainya. Nah, ini jangan lupa, ini pun juga diisikan. Jenis kelaminnya dan seterusnya ke bawah. Kita kembali next ya. Nah, ini sudah ada hasilnya ini. Bapak Ibu tinggal klik saja di tiap menu-menu ini. Kita mau misalnya melihat data dan nilai siswa. Nilai objektif. Klik objektif. Nah, ini udah muncul data yang kita inputkan masing-masing. Ini lagi yang 0, 0. Ini kan berarti salah jawabannya. Kalau yang ada 1, 1 ini kan berarti sesuai dengan yang antara kunci jawaban dengan jawaban siswa ini sesuai. Ya, ini nilai siswa tersebut. Nah, isiannya karena berupa PG berarti tidak ada. Kalau ada isian berarti ada di sini. Saya pun sama. Nah, ini yang terakhir yang akan kita lihat nilainya. Nah, bandingkan saja dengan yang sudah diinputkan siswa pada Google Form, nilainya berapa akan sama. Ya, untuk melihat nilai kan di Google Form bisa. KKM-nya 70 dan yakin bakal banyak yang tidak tuntas kalau melihat dari nilai dengan KKM ini. Ya, coba saja nih. Benar sekian, salah sekian, nilainya ada ini ya, nilainya. Nah, nilainya udah kelihatan. Nah, nilai akhirnya ini. Kemudian ketuntasannya, ini ada yang tuntas, ini ada yang tuntas, ada yang belum tuntas. Ini bagi yang belum tuntas ya pasti mereka akan ada di sini nih, di remedial. Itu ya, itu di menu kedua untuk melihat data dan nilai. Kemudian di menu ketiga, mohon maaf tadi menu kedua ini. Menu ketiga di hasil analisis soal. Nah, kita klik objektif ini. Nah, ini. Kan kelihatan dari soal nomor 1 sampai 25 ini koefisiennya ada masing-masing, kemudian keterangannya pun ada masing-masing, ada baik, ada tidak baik, kemudian tidak baik pula ada cukup baik. Baik. Kemudian keterangan yang lainnya ini kategori soal ini adalah nomor 1 ini kategori yang mudah. Keterangan baik dan tidaknya soal ini cukup baik dan seterusnya sampai nomor terakhir. Nah, kita lihat hasil sebarannya. Nah, ini sebarannya.
Ini kelihatan ya. Ini ada tanda-tanda bintang ini. Jadi tanda bintang ini nomor 1 di jawabannya ada di D, nomor 2 ada di C. Ya, sebaran siswa menjawab itu hampir rata-rata 100% benar di sini. Nah, isian tidak ada, esai tidak ada. Nah, kemudian masuk ke menu keempat di remedial ini. Hubungan dengan materi nih. Nah, kalau yang tuntas ini contohnya ini nama siswa ini nih, Asfiatun Nurzakiyah ini, karena tadi hasilnya itu dari nilainya sudah tuntas, maka di remedial ini di nilainya ini materi remedial tidak ada remedial. Ada lagi nggak? Oh, ini ada, tidak ada remedial, berarti tidak ada remedial. Juga ini tidak ada. Nah, bagi siswa-siswa yang ada keterangan materi remedialnya, oh berarti ini mereka itu ini yang harus remedial. Tugas yang harus diberikan kepada mereka ini. Kemudian di kelompok remedialnya pun langsung nge-link ada. Nah, kan tadi kan kelihatan di sini dari segi materi, maka tugas dikelompokkan menjadi sesuai dengan materi yang akan diremedialkan tadi sesuai di sini. Ini. Tuh, sampai nomor terakhir. Kemudian terakhir untuk melihat visual daripada soalnya sendiri. Nah, ini ada daya beda soal, tingkat kesulitan soal, ada kualitas soal. Nah, secara grafik ini, secara diagram ini series daya butir soal poin baik, valuesnya ada 64,0, berarti 64%. Nah, berarti ini daya beda soalnya udah lumayan lah segini. Kemudian tidak baik 32%, cukup baik 4%, gitu ya. Jadi hampir mendekati kepada 64, 68%, 70%, 30% lah masuk. Tingkat kesulitannya 52% sedang, kemudian 24% mudah, 24% sulit. Nah, ini bisa beda-beda ini soal saya ini. Kalau soal Bapak Ibu bahkan mungkin lebih bagus, bahkan biasa lebih baik daripada soal yang telah dibuat. Kualitas soalnya itu sudah kelihatan. Kemudian dari peserta yang melaksanakan tes pun kelihatan. Proporsi ketuntasannya dari 25 siswa itu hanya 16% yang tuntas, sisanya ya belum tuntas. Ya berarti ini sebagai koreksi untuk guru mapel, berarti untuk saya sendiri. Nah, bagaimana untuk meningkatkan satu pembelajaran, kemudian ketika ada evaluasi membentuk soal yang memang bisa mengukur kemampuan mereka itu secara tuntas. Nah, ini hasil belajarnya. Sebaran predikatnya ini. Nah, kurang lebih itu tutorial penggunaan analisis ini sangat mudah dipahami dan bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Jika berminat silakan kunjungi saja link ini, kemudian silakan Bapak Ibu bisa download di deskripsi. Ini kita arahkan ke link sumbernya. Jadi Bapak Ibu lebih mudah untuk menganalisis soal. Itu saja tutorial dari kami. Semoga bermanfaat bagi Bapak sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.